Ustadzah wali kelas 5 dari kelas 5A, B, C yang kami hormati. Yang terhormat Ustadz Novel selaku host dan ayah bunda semuanya yang kami hormati. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan agenda perdana kita Zoom untuk orang tua dalam rangka sosialisasi asesmen nasional berbasis komputer yang ini merupakan program perdana di kelas 5 dan tahun ini yang dicanangkan oleh pemerintah nasional. Semoga Allah memberikan kelancaran dan kesuksesan acara ini nantinya hingga mendapatkan nilai yang terbaik untuk semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membimbing kita semuanya menuju jalan yang terang benderang, jalan yang penuh keberkahan, yakni ad-dinul Islam. Kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang telah berpartisipasi dalam agenda kita pagi hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kita semuanya. Untuk agenda kita, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah tilawah. Yang ketiga adalah sambutan sekaligus sosialisasi ANPK. Yang keempat adalah informasi dari kurikulum. Dan yang kelima kita tutup dengan doa. Agar agenda kita berjalan dengan lancar dan penuh berkah, kita buka acara kita dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberi keberkahan kepada kita semuanya. Agenda selanjutnya adalah tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda kita dari kelas 5B. Kepada Ananda Fida kami persilahkan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum takassahu fil majalis famsahu yasmahillahu lakum. Wa idza qila syudu yarfa'illahu alladina amanu minkum
ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga bacaan Al-Quran tadi menambah keberkahan untuk kita semuanya. Selanjutnya agenda inti kita yaitu sambutan sekaligus sosialisasi asesmen nasional berbasis komputer yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDIT Ar-Ruhul Jadid Jombang. Kepada Ustadzah Nini kami persilahkan. Jenengan di sini Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat. Maka seharusnya lah kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid kelas 5, teman-teman, rekan-rekan di SDIT Ar-Ruhul Jadid, khususnya wali kelas 5A, B, C, kurikulum, dan Ustadz Novel yang sebagai host pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya. Semoga apa yang kita lakukan menjadikan catatan amal baik di sisi Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan mensosialisasikan menyampaikan bahwa ada program baru dari pemerintah yaitu ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, yang dimulai pada tahun ini. Karena ini adalah hal sesuatu yang baru Bapak Ibu, maka kami berusaha mensosialisasikan kepada panjenengan semua agar paham apa itu ANBK, apa itu AKM. Nah, dengan kepahaman antara guru dengan wali murid, maka insya Allah program ini akan berjalan dengan lancar. Program ini adalah yang digulirkan pemerintah Bapak Ibu ya. Untuk jelasnya, mari kita simak video dari Bapak Menteri Pendidikan. Bisa kita perhatikan program yang baru ini. Monggo Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini. Semoga semua diberikan berkah kesehatan. Iya, mohon bersabar Ibu ya. Ini masih membetulkan teknis untuk videonya dari Bapak Menteri Pendidikan. Kita memperbesar gambarnya. Jadi kebijakan ini berlaku untuk semua sekolah di Indonesia, Bapak Ibu, dari mulai SD, SMP hingga SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara virtual hari ini. Semoga semua diberikan berkah keselamatan dan kesehatan. Peningkatan sistem evaluasi pendidikan adalah bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi dengan tujuan utama mendorong mutu pembelajaran dan hasil belajar para murid. Untuk itu Kemendikbud mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional, tetapi sebagai penanda perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Perubahan mendasar asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian murid secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Potret layanan dan kinerja setiap sekolah dari hasil asesmen nasional ini kemudian menjadi cermin untuk kita bersama-sama melakukan refleksi, mempercepat perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kedua yaitu survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur capaian murid dari hasil belajar kognitif yaitu literasi dan numerasi. Kedua aspek kompetensi minimum ini menjadi syarat bagi murid untuk berkontribusi di dalam masyarakat, terlepas dari bidang kerja dan karir yang ingin mereka tekuni di masa depan. Fokus kepada kemampuan literasi dan numerasi tidak kemudian mengecilkan arti penting mata pelajaran, karena justru membantu murid mempelajari bidang ilmu lain, terutama untuk berpikir dan mencerna informasi dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk angka atau secara kuantitatif. Jadinya kemampuan literasi dan numerasi adalah kemampuan yang akan berdampak kepada semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh murid-murid kita. Bagian kedua adalah dari asesmen nasional adalah survei karakter yang dirancang untuk mengukur pencapaian murid dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Dengan 6 indikator utama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, kebinekaan global. Ketiga, kemandirian. Keempat, gotong royong. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreativitas. Bagian ketiga dari asesmen nasional adalah survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah.
Asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar, baseline, dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan. Sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah maupun murid. Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil, kekuatan, dan area perbaikan di tiap sekolah dan daerah. Sehingga sangat penting dipahami, terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua, bahwa asesmen nasional untuk 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah cemas, tidak perlu bimbel khusus untuk asesmen nasional. Untuk itu, mari kita semua bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Terima kasih dan salam Merdeka Belajar. Itu tadi Bapak Ibu ya penjelasan Pak Menteri tentang adanya asesmen nasional yang dimulai pada tahun 2021 ya, tahun ini ya. Akan kami jelaskan sekali lagi apa itu AN, apa itu AKM. Kita bisa buka di PowerPoint, Ustaz. PowerPoint-nya enggak ada. Yang warna merah di belakang. Baik. Kami mencoba untuk menjelaskan apa itu asesmen nasional dan apa itu AKM ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi ini? AN atau AKM ini sebagai ganti daripada UN ya Bu ya. Jadi pada tahun ini sudah tidak ada UN, juga tahun-tahun kemarin tidak ada. Jadi pengganti dari UN adalah asesmen nasional. Kemudian ini juga kita memasuki adanya zonasi untuk PPDB, di mana siswa diterima di sekolah adalah berdasarkan daerah yang dekat dengan sekolah tersebut. Itu masih pembukaan. Kemudian asesmen nasional. Ini bisa dihilangkan tak ya gambarnya ini? Oke, terima kasih. Apa sih asesmen nasional itu? Yaitu evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen. Ya. Sekali lagi, jadi asesmen nasional itu adalah suatu evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen. Asesmen kompetensi minimum. Jadi asesmen nasional itu, di sini pemerintah itu mencoba untuk menilai suatu satuan pendidikan dengan menggunakan yang pertama adalah AKM, asesmen kompetensi minimum, dan yang kedua adalah dengan survei karakter. Dan
survei lingkungan belajar. Nah, ini Bapak Ibu yang akan dinilai. Komponen asesmen nasional ini dilakukan untuk kelas yang berada di tengah, yaitu kelas 5 untuk SD, kelas 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA. AKM, asesmen kompetensi minimal, itu terdiri dari literasi dan numerasi. Kemudian survei karakter dan survei lingkungan. Jadi ada 3 hal yang akan dinilai AKM. AKM sendiri terdiri dari literasi dan numerasi. Ini adalah yang berbasis kepada pola belajar. Kemudian survei karakter itu adalah aspek terpilih dari profil pelajar Pancasila, dan survei lingkungan aspek terpilih dari model sekolah yang efektif. Jadi nanti yang akan dinilai Bapak Ibu adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. Untuk siswa, semua aspek yang akan dinilai yaitu dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sedangkan guru dan kepala sekolah adalah yang dinilai survei lingkungan belajar. Untuk apa AN dan AKM? Ya, asesmen nasional itu untuk memotret mutu sekolah. Mutu sekolah meliputi input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kemendikbud. Jadi yang dinilai adalah input itu adalah apa-apa yang ada di sekolah, ya, dari siswanya, kondisi sekolahnya, instrumen yang ada, kemudian proses pembelajarannya bagaimana, kemudian hasil belajarnya. Hasilnya nanti yang dinilai itu adalah secara keseluruhan dari keadaan sekolah itu sendiri, bukan dari kondisi siswanya. Apakah asesmen nasional menggantikan UN? Asesmen nasional tidak menggantikan peran UN dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan di sekolah dan nasional. Asesmen nasional akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di satuan pendidikan. Laporan hasil asesmen nasional akan dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi satuan pendidikan dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program. Nah, kemudian apa manfaat asesmen nasional? Yaitu untuk memotret kualitas pembelajaran, sehingga menghasilkan ada umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Nah, ini sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Hasil AN diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Nah, ini ya, dengan adanya asesmen, maka akan didapatkan informasi tentang kualitas pembelajaran dan akan menghasilkan hasil belajar murid.
Siapa sasaran AN dan AKM? Ya ini ya yang seperti saya jelaskan tadi. Peserta asesmen nasional adalah murid, guru, dan kepala sekolah. Murid akan melakukan AKM literasi numerasi yang dimana yang dinilai adalah hasil belajar kognitif, kemudian survei karakter tentang hasil belajar sosial emosional, dan survei lingkungan belajar mendapatkan karakteristik input dan proses pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu, peserta didik yang ikut asesmen nasional itu adalah peserta didik kelas 5, peserta didik dengan jumlah 30 orang dan cadangan 5 orang. 30 orang tersebut penentuannya diajak oleh kementerian. Jadi Bapak Ibu, di kelas 5 kan sekitar ada 90-an siswa. Nah nanti yang diambil itu adalah 30 secara acak oleh kementerian. Jadi bukan dari kami yang memilih. Nah, bagaimana kita supaya anak-anak ini siap, maka nanti akan dijelaskan oleh kurikulum ya. Karena Ananda nanti akan belajar bagaimana mengoperasikan komputer, begitu Bapak Ibu. Jadi misalkan ada yang putranya Bapak Ibu ada yang ikut, ada yang nggak ikut, jangan kecil hati nggih, karena ini sudah diacak ya. Diacak dari sana Bu, jadi kita itu tidak bisa menentukan. Nah kami mengharapkan bagi anak-anak nanti yang masuk ke dalam data yang harus ikut asesmen, Bapak Ibu memberikan dorongan, memberikan motivasi untuk bisa mengikutinya dengan maksimal. Nah untuk saat ini harapan kami semua anak-anak bisa ikut latihan ya, sehingga nanti ketika asesmen benar-benar itu dilakukan, maka anak-anak itu sudah bahasa Jawanya lanyah ya, sudah lancar untuk mengoperasikan komputer, kemudian menuliskan ya, begitu. Karena kemarin ada sekolah yang belajar untuk mengoperasikan itu 15 menit tidak cukup, untuk mengisi identitas saja itu enggak cukup ya. Jadi itu. Sehingga Bapak Ibu kalau misalkan putra-putrinya ada yang tidak ikut, tidak usah cemas ya, karena ini tidak untuk menilai Ananda. Sekali lagi, asesmen nasional itu tidak menilai kualitas dari siswa, tetapi ini asesmen ini akan menilai sistem pendidikan yang ada di sekolah itu. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian peserta didik? Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan ataupun menilai prestasi murid sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu murid menjadi kewenangan pendidik. Jadi untuk nilai anak-anak sendiri itu adalah yang dievaluasi oleh guru-gurunya, seperti ujian ulangan harian, kemudian UTS maupun ujian akhir semester. Itu adalah nilai yang diperoleh anak-anak. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Jadi ini adalah gawenya pemerintah Bapak Ibu untuk menilai pendidikan yang ada di Indonesia itu sejauh mana. Ya. Makanya ini akan dilakukan secara keseluruhan dengan mengambil sampel acak. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu tidak semua murid perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi murid di setiap satuan pendidikan pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Jadi 30 anak ini nanti dianggap cukup oleh pemerintah untuk mewakili sekolah tersebut. Nah, bagi sekolah kita yang siswanya itu banyak, maka diambil 30. Bagi sekolah yang siswanya 30, berarti ikut semua. Bagi sekolah yang siswanya di bawah 30, ya otomatis semua ikut ya. Jadi
30 itu adalah maksimal. Dan 5 cadangan Bapak Ibu. Cadangan ini digunakan ketika bagi anak-anak yang terdaftar dalam 30 itu ada sesuatu hal sehingga tidak bisa mengikuti AN, maka digantikan oleh cadangan. Mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5? Kalaupun kan murid kelas 6, nah ini adalah kelas 5. Nah ini, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika syarat yang ikut asesmen adalah anak dari mulai kelas 1 sampai ke semester 2 kelas 4 ya, jadi ada 8 semester. Nah, di kelas 5 ini diajarkan asesmen dinilai. Nah, hasil dari nilai asesmen ini dijadikan sebagai bahan untuk memperbaiki kondisi. Nah, nanti akan terjadi bagaimana kondisi sekolah itu, nah itu akan dijadikan perbaikan atau kondisi anak itu di kelas 6-nya. Nah, kalau asesmen nasional misalkan dilakukan di akhir tingkatan, maka tidak ada waktu untuk melakukan perbaikan begitu. Ini maksudnya. Pemilihan jenjang kelas 5 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di satuan pendidikan tersebut. Jadi kekurangannya itu bisa kita poles ya, kita benahi sehingga mereka itu nanti akan benar-benar paham dengan jenjang yang misalkan jenjang SD, SMP atau SMA begitu. Asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Nah, berikutnya, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tidak. Asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, nanti yang ke-30 anak yang akan menjadi sampel dari asesmen nasional ini, itu kita tidak tahu menilainya satu persatu anak ya. Karena kita mengerjakan secara online, nilai itu akan langsung masuk ke sana, dan kita sekolah itu hanya tahu sudah jadi dari hasil anak-anak itu, sehingga kita tidak bisa mengetahui si A dapat berapa, si B berapa, si C dapat berapa, kita tidak bisa mengetahuinya. Asesmen nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik, jadi Bapak Ibu tidak usah cemas karena ini tidak mempengaruhi kelulusan ataupun penilaian di rapotnya. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan. Ini merupakan kewenangan dari sekolah untuk kelulusan. Berikutnya, dalam menghadapi AN AKM ini, maka apa yang harus dipersiapkan? Yaitu yang pertama, mengikuti sosialisasi AKM yang pada hari ini sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Wali Murid, sehingga harapannya panjenengan semua sudah siap dengan adanya AKM. Kemudian mengikuti sosialisasi profil pelajar Pancasila. Nah, ini nanti akan diberikan oleh guru pengampu kelas 5 kepada siswa. Mengikuti sosialisasi lingkungan belajar, motivasi mengikuti AN dengan komitmen tinggi, dan penguatan program literasi. Nah, ini Bapak Ibu, jadi persiapan peserta didik itu adalah mereka nanti, karena yang dinilai itu adalah AKM itu adalah tentang
literasi dan numerasi, maka harapannya Bapak Ibu bisa memotivasi anak-anak ketika di rumah untuk banyak membaca, nggih. Soal-soal yang diberikan di dalam AN ini beda dengan soal-soal yang biasanya. Ini akan menggunakan soal HOTS yang mana soal itu jawabannya tidak langsung, tetapi merupakan banyak literasi, banyak kalimat. Nah, ini siswa diharapkan bisa menalar. Nah, dengan banyak membaca, insya Allah siswa itu akan bisa memahami kalimat. Semakin sering membaca, Ananda akan semakin mudah memahami kalimat. Nah, itu harapan kami, Bapak Ibu di rumah, bisa memotivasi Ananda untuk banyak membaca, agar mereka sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat yang panjang. Kemudian persiapan ortu peserta didik dan komite adalah mengikuti sosialisasi AN. Kemudian dari sosialisasi ini sehingga paham tentang kebijakan AN ya. Nah, kemudian ortu tidak perlu cemas dan tidak perlu mencari bimbingan belajar khusus untuk persiapan AN. Nah, dengan pemahaman pentingnya ortu dan anak-anak berkomitmen terhadap pelaksanaan AN, dengan demikian kita berharap Bapak Ibu menyemangati Ananda untuk bisa ikut AN. Memberi motivasi putra-putrinya untuk membaca secara luas dan mengembangkan minatnya secara mendalam. Kapan AN dan AKM? Nah, untuk melaksanakan AN ini, AN dilaksanakan selama 2 hari untuk setiap peserta. Alokasi waktu yang disediakan untuk setiap jenis AN, masing-masing jenjang diatur sebagai berikutnya. Ini jenjang SD, hari ke-1, ada latihan soal 60 menit, literasi membaca 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari kedua, latihan soal 25 menit, numerasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Jadwal pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021 peserta didik, pendidik, dan KS. Nah, yang kelima. Untuk yang sebelumnya. Untuk yang sebelumnya. Naik. Nah. Jadwal pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021 untuk peserta didik, pendidik, dan KS gelombang 1. Semoga ini nggak ada perubahan ya Bapak Ibu, ini dari nasional. Kemarin waktu sosialisasi di Dinas Pendidikan Jombang itu akhir bulan Oktober, tetapi ini jadwal dari nasional seperti ini. Nanti akan kami sampaikan jika ada perubahan, J. Jadi Senin sampai Kamis 8 sampai 11 November 2021. Kemudian itu waktunya dari jam 8 sampai jam 15.35 sampai sore untuk hari pertama. Demikian juga untuk hari kedua dari jam 8 sampai sore. Nah, untuk yang gelombang 2 adalah yang pekan berikutnya, sama waktunya. Nah, ini adalah sosialisasi, harapannya Bapak Ibu bisa memahami tentang kebijakan pemerintah yang baru ini, sehingga memotivasi Ananda untuk bisa mengikuti asesmen nasional dengan baik ya, dan Ananda siap nih. Yang terakhir akan kami setelkan video tentang apa yang telah kami sampaikan tadi.
Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini karena peserta akan dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari untuk jenjang SD atau MI dan paket A
Asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, serta jenjang SMA atau MA, SMK dan paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid. Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Alhamdulillah Bapak Ibu, tadi itu akhir dari sosialisasi hari ini ya. Jadi kita siapkan anak-anak kita untuk menyongsong abad 21 menjadi anak yang soleh-solehah dan mereka bisa beradaptasi dengan kondisi zaman yang ada. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nini yang telah memberikan penjelasan tentang sosialisasi AMPK. Untuk sukses Jaya Bunda. Demikian acara kita dari awal hingga akhir. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Semoga semuanya bisa jelas tentang agenda baru kita ini. Ayah Bunda, saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup agenda Zoom pagi hari ini dengan doa. Kepada Ustadz Rizal, kami persilahkan. Baik, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ayah dan bunda sekalian, untuk mengakhiri forum ini agar lebih berkah lagi, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dan kedepannya Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kita semua. Al-Fatihah. Iya, kalau kita stain sebagai mustaqim, sebagai lebih non angka. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul fil nahar wa tulijul nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha' bi ghairi hisab. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dini wa qahri rijal. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Rizal yang sudah menutup dengan doa. Sekali lagi, terima kasih kami ucapkan kepada Ayah Bunda yang sudah berpartisipasi dalam agenda Zoom pagi hari ini. Semoga menjadi amal baik panjenengan semuanya. Kita tutup pertemuan Zoom kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf atas segala khilaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.